Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitria Nurrohmah dengan NIM TBD 1901040 kelas 4B. Saya mahasiswi Prodi D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Akbara Surakarta. Saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai donor darah dengan dosen pengampu Ibu Syarifah, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Langsung aja yuk, simak videonya. Menurut kalian, apa sih donor darah itu? Yap, betul sekali tebakan kalian. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan atau memberikan darah kalian dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan darah. Tentu saja pasti akan ada pertanyaan, apakah kita akan dibayar setelah kita menyumbangkan darah? Baik, akan kita bahas mengenai jenis-jenis donor darah. Jenis donor darah yang pertama adalah donor sukarela. Lalu apa yang dimaksud dengan donor sukarela? Donor sukarela adalah orang yang memberikan darahnya secara sukarela atau tanpa dibayar. Dan biasanya pendonor sukarela ini rutin setiap 2 bulannya menyumbangkan darah mereka untuk memenuhi stok darah yang ada di unit donor darah. Lalu yang kedua adalah donor pengganti. Yang dimaksud donor pengganti ini adalah ketika seseorang menyumbangkan darahnya untuk pasien dan pendonor tersebut mengetahui siapa penerimanya. Biasanya, donor darah ini dilakukan oleh anggota keluarga ataupun kerabat. Dan yang ketiga adalah donor darah komersial atau bayaran. Donor darah yang dimaksud ini adalah apabila seseorang telah menyumbangkan darahnya, maka ia akan mendapat bayaran berupa uang ataupun hadiah. Biasanya, keluarga pasien akan mencari seseorang yang memiliki golongan darah dan juga resus yang cocok atau sama dengan darah pasien. Pertanyaan selanjutnya pasti adalah, apakah terdapat ketentuan atau syarat untuk menjadi pendonor? Tentu saja terdapat syarat untuk diperbolehkannya menjadi pendonor. Karena syarat inilah yang sudah ditetapkan dan dibuktikan untuk menjamin kualitas darah yang akan diberikan kepada pasien. Nah, untuk syarat yang pertama adalah kalian harus dalam keadaan yang sehat, tidak memiliki ataupun sedang mengidap penyakit-penyakit berikut. Macam-macam penyakitnya adalah 1. Penyakit 4 parameter yang terdiri dari HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Yang kedua, mempunyai riwayat penyakit jantung. Yang ketiga, memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Keempat, memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Yang kelima, menderita epilepsi dan sering kejang. Lalu yang keenam adalah ketergantungan narkoba. Yang ketujuh, memiliki kecenderungan pendarahan abnormal atau kelainan darah. Contohnya adalah hemofili atau talasemia. Syarat yang kedua adalah batasan usia. Minimal usia yang diperbolehkan donor darah adalah 17 tahun. Itu artinya kalian sudah harus memiliki kartu identitas, di mana kartu identitas tersebut akan digunakan sebagai identitas kalian pada saat melakukan validasi data. Dan batas maksimalnya adalah usia 60 tahun. Yang ketiga adalah berat badan.
Berat badan minimal kalian harus 45 kg apabila kalian ingin melakukan donor biasa. Dan apabila kalian ingin melakukan pengambilan aferesis, maka batas berat minimal wanita adalah 60 kg dan batas minimal laki-laki adalah 55 kg. Ingat ya, tidak ada batasan berat maksimal dalam melakukan donor darah. Dengan catatan keadaan kesehatan kalian dalam kondisi yang baik atau sehat. Yang keempat adalah tekanan darah. Tekanan darah calon pendonor juga sangat penting. Tekanan darah yang diperbolehkan donor adalah tekanan sistolik 90 sampai 160 mmHg dan tekanan diastolik 60 sampai 100 mmHg. Yang kelima adalah denyut nadi. Syarat denyut nadi yang diperbolehkan donor darah adalah 60 sampai 100 kali per menit. Lalu yang keenam adalah suhu. Suhu tubuh juga merupakan hal dasar yang dijadikan sebagai patokan kalian dalam keadaan sehat atau sakit. Suhu tubuh yang diperbolehkan donor adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketujuh adalah kadar hemoglobin darah kalian. Batas minimal kadar hemoglobin untuk darah adalah 12,5 gram per desiliter dan untuk batas maksimalnya adalah 17 gram per desiliter. Hemoglobin merupakan protein yang berada di dalam sel darah merah. Yang kedelapan adalah jarak penyumbangan darah dilakukan minimal 2 bulan. Mengapa? Karena tubuh akan menggantikan volume darah dalam waktu 48 jam setelah donor. Dan semua sel darah merah yang hilang akan benar-benar diganti dalam waktu 4-8 minggu dengan sel-sel darah merah yang baru. Proses pembentukan sel-sel darah merah yang baru akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien dan juga lebih produktif. Kemudian, kondisi yang seperti apakah yang akan ditolak untuk donor darah? Penolakan donor darah itu dibagi menjadi dua, yaitu penolakan permanen dan penolakan sementara. Lalu, apa yang dimaksud dengan penolakan permanen itu? Penolakan permanen di sini adalah ketika tubuh kalian mengidap penyakit yang tidak memungkinkan kalian untuk melakukan donor darah. Nah, penyakit apa saja? Penyakit itu adalah HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, penyakit liver, penyakit pendarahan abnormal, penyakit autoimun, dan juga penyakit anafilaksis. Dan yang kedua adalah penolakan sementara. Penolakan sementara adalah kondisi di mana ketika seseorang sedang terpapar atau mengalami kondisi ini dan ataupun usai melakukan beberapa vaksin. Di antaranya adalah vaksin COVID-19, batasnya adalah 3 bulan setelah kalian melakukan vaksin kedua. Yang kedua adalah epilepsi. Masa penolakannya yaitu 3 tahun setelah berhenti pengobatan tanpa adanya serangan kembali. Yang ketiga adalah demam di atas 38 derajat Celcius. Masa penolakannya yaitu 2 minggu setelah gejala menghilang. Yang keempat adalah usai vaksin smallpox. Masa penolakannya adalah 8 minggu. Yang kelima adalah vaksin hepatitis A dan B diterima apabila dalam keadaan yang baik dan tidak ada paparan. Untuk hepatitis B, masa penolakannya adalah 1 minggu untuk mencegah hasil pemeriksaan HBsAg positif palsu dan 1 tahun setelah terjadi paparan.
terdapat beberapa hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian melakukan donor darah. Hal-hal itu apa aja? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama adalah saya tekankan kembali bahwa kalian harus memastikan baik-baik kondisi kesehatan kalian pada saat itu. Karena saat ini sedang maraknya pandemi COVID-19. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Jangan sampai kalian menyumbangkan darah pada kondisi yang kurang tidur. Karena kalian bisa merasa lelah, merasa pusing, sampai-sampai kalian akan pingsan pada saat proses pengambilan darah. Yang ketiga adalah kalian harus udah makan ya, 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah. Jangan menyumbangkan darah pada kondisi perut yang kosong. Dan juga jangan makan makanan yang tinggi lemak. Yang keempat adalah minum air putih lebih banyak dari biasanya agar kalian tidak merasa dehidrasi dan juga tidak kekurangan mineral dalam tubuh kalian. Yang kelima, sebelum melakukan donor, jangan minum minuman beralkohol. Yang keenam, tidak sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan. Itu artinya kalian tidak berada dalam kondisi yang sehat. Yang ketujuh, setelah dilakukan pengambilan, kalian harus beristirahat minimal 10 menit. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari terjadinya hematom atau pembengkakan pada bekas tusukan, jangan mengangkat benda berat. Jadi, itu adalah penjelasan dari saya mengenai donor darah. Jangan takut dan jangan pernah ragu untuk melakukan hal baik ya. Layanan unit donor darah sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi tidak perlu khawatir lagi soal itu. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan setetes darah loh. Terima kasih sudah menyimak video ini.